Ada lagi pertanyaan? Gak ada? Gak ada, saya share ini tadi apa namanya, penulisan, cara penulisan ilmiah ya. Bentar, penulisan TA. Saya ini tadi yang dalam Oke. Untuk isi proposal tugas harus ada judul proposal, singkat, jelas, nggak usah panjang-panjang. Kalau panjang-panjang nanti berubah jadi abstrak. Ya, judul proposal tugas akhir harus menggambarkan tema pokok. Perhatikan keywords atau kata kunci di dalam proposal tugas akhir tersebut. Nah, itu harus muncul di judul dan di keywords ya. Jadi kata kuncinya harus muncul. Kemudian berkaitan dengan abstrak ya, uraian singkat atau abstrak itu nggak boleh panjang-panjang, hanya 1 halaman aja. Jadi jangan sampai 2 halaman. Kan kalian ukurannya berapa itu? A5 ya, kecil ya, Yezik, A5 punyamu. A5 ya. Nah, karena dia kecil, maka juga jangan banyak-banyak gitu, dan tidak boleh ada gambar-gambar di dalam abstrak. Itu hanya berupa kata-kata dan kata kunci. Nah, kata kuncinya itu, kata kuncinya harus berkaitan dengan, jadi topik atau temanya harus berkaitan. Terus kemudian ini juga pendahuluan. Pendahuluan ini bab 1 nanti akan kita bahas. Itu terdiri dari latar belakang masalah, termasuk memuat gap analisis. Terus kemudian perumusan masalahnya bagaimana, kemudian batasannya sampai di mana, kemudian kalau nggak dibatasi nanti nggak lulus-lulus kalian ya, jadi harus dikerjakan terus sampai tanpa batas, jadi harus ada batasan ruang lingkupnya, terus kemudian tujuannya bagaimana, relevansi atau manfaat hasil penelitiannya seperti apa. Nah, nanti akan kita bahas satu-satu. Terus kemudian di sini ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka tadi sudah dibahas pendahuluannya, kira-kira apa saja yang bisa dibaca, apa saja yang harus diambil sebagai sitasi, referensi kalian, terus kemudian bagaimana cara menampilkannya dengan menggunakan bantuan Mendeley, tadi sudah disampaikan. Nah, itu, terus kemudian ada bab 3 berisi tentang metodologi secara lengkap, tekniknya bagaimana, proses pengerjaannya gimana, termasuk rumus-rumus yang kamu pakai untuk menghitung itu dimasukkan ke dalam bab 3. Terus kemudian ada jadwal kegiatan, kalau dalam proposal TA harus ada jadwal kegiatan dan harus kalian presentasikan apakah pekerjaan kalian itu
bisa diselesaikan dalam waktu 1 semester. Jadi itu merupakan sebuah uraian yang tidak terlalu detail, jadwal kegiatannya nggak terlalu detail, tetapi cukup ringkas yang menunjukkan bahwa bisa dikerjakan selama 1 semester dalam satuan mingguan. Minggu 1 ngapain, minggu kedua ngapain, ketiga ngapain, ya sampai dengan 1 semester. Terus daftar acuan ini adalah daftar pustaka yang berisi semua referensi yang diacu dalam proposal. Ini nggak usah ngurus susah-susah, yang ngerjakan adalah Mendeley buat kalian. Kemudian format proposal ini kan A4 ya, format proposalnya A4, kalau bisa jadi bab 1, bab 2, bab 3 di dalam proposal nanti beda dengan bab 1, bab 2, bab 3 di TA. Jadi sementara kalian mengatasi halangan dan rintangan untuk mengerjakan proposal dulu, yang penting yang adalah proposalnya sudah lengkap, sudah cukup baik, dan sudah layak untuk dikerjakan. Nah, ini dalam HVS ukuran A4, dengan perhatikan ini sangat strict, jarak spasinya tepi atas kanan kiri, kemudian warna dari cover seperti apa, kata-katanya dalam bahasa asing harus dengan ditulis miring, Times New Roman ya, ukuran 12, kecuali judul pakai ukuran 14. Nah, untuk berikutnya ini adalah laporan tugas akhir, ini adalah persyaratan tugas akhirnya, di panduan tadi sudah saya attach di Classroom, jadi nanti tinggal dilihat saja, karena di sini nanti setelah metodologi ada hasil dan pembahasan. Hasilnya seperti apa, kemudian dibahas. Hasilnya seperti apa, kemudian dibahas. Kalau cuma ada hasil dan tidak ada bahasan, itu bukan bab 4 namanya ya. Kemudian kesimpulan dan saran, dicek lagi apakah kesimpulan yang ada sudah sesuai dengan tujuan pekerjaan. Jadi tujuanmu di bab 1 adalah ngerjakan apa, itu harus bisa disimpulkan di bab 5. Ya, kemudian seperti itu, formatnya menjadi A5 kalau TA, dengan kertas HVS 80 gram, jarak spasinya sudah diatur, tipe hurufnya tadi tidak pakai ukuran 12 lagi, tapi berubah menjadi ukuran 11. Hati-hati tabel atau gambar jangan terlalu kecil, sedemikian rupa sehingga hanya kamu, Tuhan, dan bakteri yang bisa baca. Jadi nggak bisa itu ditulis kecil-kecil. Jadi gambar, tabel dicek, jangan sampai diikut kecil sehingga menjadi sangat mini, nggak bisa dibaca. Kita lihat di situ ukurannya adalah 11 ya. Kemudian untuk Romawi pengaturannya bagaimana, misalnya di abstrak pakai angka Romawi, daftar isi pakai angka Romawi, tetapi mulai dari bab 1 menggunakan angka 1. Ya, nomor halaman ditulis di atas sebelah kanan ya, atau ditulis di sebelah mana gitu diatur. Kalau kasal bagaimana, kalau ganjil, kalau genap bagaimana, itu sudah diaturkan gitu. Jadi untuk perubahan bab bisa ada satu halaman yang sengaja dikosongkan sebagai pembatas ya. Tabel dan gambar ini ada tekniknya sendiri. Jadi tabel 21, tabel 32 itu menunjukkan tabel yang pertama untuk bab 2. Tabel 32 itu tabel yang kedua untuk bab 3. Jadi bab 3-mu itu nggak ngikuti lagi tabel dari bab yang belum sebelumnya. Jadi mulai lagi dengan nomor 1. Tapi dikasih tanda tabel 3.1. Tabel di bab 3, tabel yang pertama. Nah, untuk mengerjakannya ini pekerjaan seperti sekretaris banget ya. Ini seperti pekerjaannya sekretaris, karena untuk mengatur ini ada anunya, ada di dalam Microsoft Word itu untuk ngatur bahwa nanti otomatis kalau bab tabel 2 itu untuk bab 2 yang pertama. Jadi kalau di tengah-tengah kamu ngetik, tiba-tiba kamu mau menyusupkan tabel yang lain gitu, tabel yang baru di antara tabel 21 dan tabel 2.2 kamu menyusupkan, nanti otomatis tabel 2.2 yang lama akan berubah menjadi tabel 2.3. Nah, itu ada programnya dan ada link-linknya yang harus bisa dipakai di dalam Microsoft Word menggunakan reference. Di situ disediakan sehingga misalnya kan tabelnya itu kamu buat di dalam bentuk kolom dan baris. Dan ada judul tabel 2.1 apa-apa. Tetapi kan di dalam teks kamu beri penjelasan bahwa hasil dari analisa begini yang dilakukan oleh Johnston di tahun begini disampaikan pada tabel 2.1. Nah, 2.1 ini berkaitan dengan tabelnya. Nah, otomatis 2.1 ini juga merupakan
sesuatu yang sudah kamu program, sudah kamu atur, sehingga 2.1 ini kalau dia berubah, tabelmu juga ikut berubah. Dan daftar isimu juga ikut berubah. Jadi daftar isi pun ikut berubah karena halamannya juga ikut berubah. Jadi otomatis semua halaman juga diatur di dalam Word ya. Jadi nggak satu-satu tunak-tunuk satu-satu kayak itu ya, apa namanya, zaman manual dulu. Ini semua sudah kalian lakukan dengan cara otomatis. Cari caranya, biasanya di antara mahasiswa dilakukan semacam share atau saling ngajar gitu. Gimana ini caranya untuk bikin caption yang bagus gitu ya. Jadi daftar isi pun nggak diketik satu-satu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini sudah saya attach ya di Classroom ya, jadi silakan nanti di apa namanya, untuk dilihat ya. Referensinya tidak menggunakan angka, tetapi referensinya dengan menggunakan ini urutan dengan menggunakan abjad ya. Jadi ini nama terus langsung tahun, dan kemudian seperti yang dicontohkan Dendi tadi ternyata persis sekali sama dengan urutan ini. Dengan kalian banyak membaca, kalian jadi harus bisa menemukan gap analysis. Dan untuk kalian mencari untuk daftar pustaka yang saya sampaikan kemarin, caranya dengan menggunakan, bisa pakai menggunakan link ITS atau macam-macam, itu sudah bisa semua ya, no problem ya. Dan harus sudah mulai membuat daftarnya ya. Kalau membuat daftarnya, sebentar saya carikan. Di dalam buku tersebut saya tulis ya. Satu aja sederhana. Tabel 12, ini ada tabel 12. Kalau di dalam proposal kalian, di sini ada tabel 12, dan ini tidak ada ceritanya, nah itu juga salah, nggak boleh. Jadi jangan sampai dimunculkan di situ ada tabel, tetapi tidak diceritakan tabel itu tuh apa. Itu nggak boleh juga ya. Nah, terus ada gambar, misalnya di sini adalah gambar 13. Nah, gambar 13 tahu-tahu muncul, atau tidak dimunculkan seperti itu, tapi dalam bentuk pada gambar di bawah ini, itu tidak boleh. Pada tabel di bawah ini, itu juga tidak boleh, karena di bawah ini juga bawahnya, ini juga bawahnya, ini juga bawahnya, oke? Juga bawahnya. Jadi gambar berikut ini, jadi misalnya gambar 13 ya, gambar 13. Nah, misalnya ini saya ketik, sebaiknya proses penulisan karya ilmiah dibuat berurutan seperti gambar berikut ini. Maksudnya kan kamu ini, tapi ternyata gambar berikut ini juga berikutnya. Ini juga berikutnya dan seterusnya berikutnya. Nggak bisa seperti itu dan tidak boleh. Jadi harus langsung ditunjuk saja ini gambarnya gambar berapa, dan di sini disampaikan ini juga gambar berapa. Itu tadi yang saya bilang, ini bisa diprogram ya, dengan menggunakan references di situ. Di sini ada cross reference, bisa dipakai ya, bisa dipakai sebagai panduan cross reference. Nanti kalian coba-coba belajar. Nah, ini kalau misalnya saya rubah, saya insert di situ ada gambar, maka di sini juga berubah. Kalau di sini gambarnya berubah menjadi gambar 14, maka di sini otomatis di dalam teks ini akan berubah menjadi 14. Jadi nggak perlu diketik-ketik sendiri, secara otomatis dia akan berubah. Baik, saya kembali dengan ini, dengan topik semula yang ingin saya sampaikan. Nah, saya membuat tabel rangkuman dari beberapa makalah yang akan disitasi gitu. Jadi seperti ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom ya, ada 6 kolom di situ. Ini adalah citasi yang mau saya buat, semakin panjang semakin baik, semakin banyak yang saya baca. Nah, nomor satu ini adalah authors, terus nomor 2 adalah tahun, sama persis seperti yang mau saya tampilkan sebagai daftar pustaka urutannya, kemudian title-nya apa, terus kemudian dia di mana dia masuk dalam referensinya, itu di mana, di jurnal mana, dan jurnal ini sudah kita cek adalah jurnal yang reputasinya baik, itu sudah kita cek dengan cara yang seperti tadi. Nah, kemudian ini ada summary atau merupakan rangkuman dari apa yang saya dapatkan di dalam tulisan Eka Putri dan Maekawa ini. Misalnya di situ saya menyimpulkan bahwa sesuatu di sini berdasarkan interpretasi saya pada waktu membaca. Jadi ini adalah interpretasi saya pada waktu saya selesai membaca itu. Yang saya ambil adalah permasalahan
yang timbul bahwa Eka Putri dan Maekawa ini mempropos sebuah model. Menurut saya dia mempropos sebuah model yang pertama kali untuk melakukan ini. Nah, dan saya tertarik untuk memasukkannya di bab 1. Saya kasih tanda di sini. Ini nanti akan saya masukkan sebagai bab 1 pada waktu saya mau bahas gap analysis. Sudah ada model yang disampaikan oleh seseorang di dalam tulisannya bahwa model tersebut bisa melakukan simulasi ini. Itu. Kemudian yang kedua, saya tidak menemukannya di jurnal. Ini yang pertama ini adalah jurnal. Saya tidak menemukannya di jurnal, tetapi saya menemukannya di proceeding. Nah, di proceeding ini. Jadi di dalam seminar, ya, di dalam seminar ini di dalam seminar. Jadi ditulis oleh, aduh banyak banget di sini. Berarti ini adalah Eka Putri et al. Ya, kalau cuman berdua aja, Januarti dan Maekawa. Tapi ini banyak banget itu tulisannya. Berarti nggak bisa ditulis semua itu Januarti et al. Ya, dikerjakan juga oleh Mendeley ya, bukan kalian yang mengerjakan. Jadi di sini Januarti et al. Menyampaikan bahwa less density apa ini adalah hasil kesimpulan dari penelitiannya Eka Putri et al. Nah, kemudian kok saya tertarik ini nanti mau saya jadikan komparasi dengan apa yang saya kerjakan. Kelihatannya nanti mau saya masukkan ke bab 4. Dan bisa jadi saya masukkan ke bab 2. Bahwa sudah ada yang mengerjakan dengan metode 6 jam diapakan, itu sudah ada yang pernah mengerjakan dan seakan saya masukkan ke dalam bab 4. Jadi dan seterusnya itu kalian melakukan melakukan rangkuman seperti itu dan seterusnya ada yang masuk bab 1 dan bab 2 double, ada yang masuk ke bab 2 dan bab 4 double, ada yang kalian tertarik dengan metodenya sehingga masuk ke bab 2 dan bab 3. Nah, itu terserah kalian memasukkannya seperti itu. Jadi demikian, tetapi hati-hati pada saat kalian memasukkan jangan sampai itu citasinya itu berasal dari sumber yang terlalu lama. Jadi lebih lama dari 5 tahun yang lalu gitu. Jadi udah terlalu basi. Jadi jangan sampai ada kesan bahwa sekarang tahun berapa? 2020, kamu ngambil tulisan di tahun 2010, di tahun 2010 itu setelah tahun 2010 nggak ada topik yang berkaitan dengan itu. Topik terakhir yang berkaitan dengan itu adalah yang di tahun 2010 itu. Ada kesan seperti itu. Karena di dalam daftar pustaka kalian tidak ada rentetan seperti misalnya Eka Putri 2010, terus kemudian Akbar 2015, kemudian misalnya Salsabila 2019, itu ada 3 yang topiknya barengan. Ada yang tahun 2010 sih, tapi kemudian 2015 ditemukan, 2019 ditemukan, berarti apa? Ada topik yang berurutan yang ada 3 orang setidaknya yang mempunyai interest yang sama tentang topik tersebut. Nah, kalau itu hanya satu Eka Putri 2010, terus nggak ada lagi yang lain yang meneliti itu, ada kesan bahwa topik ini adalah topik yang expired. Sudah 10 tahun expired. Sudah 10 tahun tidak ada peneliti lain lagi yang tertarik meneruskan. Nah, sehingga ini adalah topik yang tidak menarik kesimpulannya. Kenapa tidak menarik? Karena selama 10 tahun ini sudah tidak dikembangkan lagi. Jadi makanya saya memberikan batasan 3-5 tahun terakhir aja. Jangan lebih dari itu. Kalaupun lebih dari itu berarti ada lagi, ya tunjukkan ada laginya itu yang mana. Kemudian ada kesan juga bahwa kamu itu deso ya gitu ya. Kok bisanya itu cuma tahun 80-an, tahun 90-an yang di refer. Kenapa gitu? Apakah terbelakang? Nah, lah itu repot ya. Apakah terbelakang? Apakah tidak sanggup membaca jurnal yang baru? Ini negara mana? Ini negara berkembang mana yang tidak punya akses jurnal gitu. Jadi semua memberikan implikasi yang negatif ya nggak sih? Implikasi yang pertama BE bukannya terbelakang, tapi kamunya yang males gitu. Bisa jadi toh kamu yang males nyari. Ya kebetulan aja dapatnya itu gitu. Yang lain-lain ada sebetulnya ya, tapi males cari. Ya itu juga negatif gitu. Kemudian yang kedua, kampusmu terbelakang.
terus kamu nggak punya kolaborasi dengan luar, atau dosenmu itu nggak mampu bantu kamu karena nggak punya kolaborasi dengan orang luar. Tolong Po, kampusku nggak langganan Elsevier. Tolong Po, mahasiswaku ini mau download ini nggak bisa, kamu downloadkan dong. Berarti kan dia minta tolong dan dia bisa kolaborasi dengan orang luar. Nah kalau nggak bisa, ya berarti tertutup. Ini adalah perahu yang menutup sebuah sebuah kura-kura, dan kura-kuranya merasa ganteng sendiri di dalam. Padahal di luar banyak kura-kura yang lebih ganteng. Kemudian yang terakhir itu tadi, bahwa topikmu tuh basi banget, sudah expire 10 tahun yang lalu, dan kamu tuh nggak tahu ada penelitian lain yang terbaru setelah itu. Kamu nggak tahu. Dan ini bukan penelitian yang menarik, karena basi banget. Dan kelihatan kalau itu balik lagi, bukan kura-kura dalam perahu ya. Katak dalam tempurung, luwih cilik maneh. Jadi sudah ganteng sendiri, terus dia ngira dia paling besar sendiri, dia paling apa sendiri ya, karena begitu dalamnya dia merasa bahwa dia adalah yang terbaik di situ. Jadi tidak berusaha untuk mempelajari apa-apa yang terbaru. Jadi state of the art, kebaruannya itu sangat rendah, dan itu yang menyebabkan bahwa proposal yang kamu tunjukkan itu tidak menarik. You cannot propose. Jadi Dek, kamu mau menikah dengan saya gitu. Propose. Terus kenapa kok kamu suka sama saya? Ya enggak tahu, aku suka ae gitu. Suka dari mana ya? Dulu aku lihat kamu kecil dulu kok kayaknya cantik. Loh, padahal sudah berubah jadi devil ya. Sudah berubah, dia udah pintar, udah apa enggak tahu gitu. Pokoknya aku pengen propose ae. Diterima ta? Kamu terima ta saya? Ya enggak mau ya, enggak jelas kok. Terus tidak up to date gitu loh, orangnya tidak ada kebaruan, yang nggak kekinian banget loh. Mbok terima tak orang tidak kekinian, ya males ya gitu. Jadi sesuatu yang sifatnya terus mengikuti dinamika dan mengikuti keterbaruan, dan merasa bahwa dia low profile, dia tahu bahwa dia kelemahannya ini, dia tahu bahwa dia punya kelebihan ini, dan dia mau berusaha dengan menunjukkan gap analisis. Dia menunjukkan bahwa ini loh sudah mengerjakan ini, tetapi belum meninjau ini. Ini loh sudah menemukan ini dengan metode ini, tapi metode ini loh belum ditinjau. Jadi dia menunjukkan keluasan wawasan berpikirnya. Nah, yang seperti itu apakah mau kamu terima? Kamu terima, karena jelas dia menunjukkan apa yang dia punya, apa yang dia tidak punya, apa adanya, itu baru itu diterima ya. Jadi aroganisme tidak bisa diterima kalau kamu mau mempropos sesuatu. Jadi seperti itu ya. Implikasi bahwa kenapa kok kamu males mencari jurnal, males mencari hal-hal yang terbaru. Nah, implikasinya semuanya itu bersifat negatif, tidak ada satupun yang bersifat positif. Jadi harus dihindari ya. Oke, terus itu tadi yang saya sampaikan, tabel. Tabel itu harus ada pengantarnya, Rek. Jadi tulis dong di teks gitu loh. Tahu-tahu ya, waca-wacaan dewe wis ono ngono loh. Ada di situ terlampir ya, baca-baca sendiri, kamu lah bisa baca. Loh, kok gitu gitu. Ya nggak usah nulis aja, kita omong-omongan pakai telepati lah wis. Ya, nggak usah sidang pakai telepati. Nanti dikira-kira aja gitu ya. Telepati dikira-kira, kamu maunya apa, saya maunya apa, nanti nilainya kira-kira, terus lulusnya pakai ijazah kira-kira. Nggak bisa. Jadi harus dituliskan dengan jelas. Di gambar mana, gambar kalau misalnya dia di gambar 2, tulis gambar 2. Kalau dia di tabel 3, tulis tabel 3, tidak tabel di atas atau tabel di bawah, tabel berikut ini atau tabel yang bersangkutan. Nggak ada yang nyangkut-nyangkut, jadi harus ditunjukkan yang mana. Karena ini ilmiah, bukan kira-kira. Ya, jadi harus terukur, semuanya harus terukur. Jadi nggak ada kira-kira, terukurnya kalau dia baik, ini lebih baik daripada ini, itu juga tidak bisa. Ini lebih tinggi daripada ini, itu tidak bisa diterima. A lebih kuat daripada B, itu juga tidak bisa diterima. Jadi A terbaik dengan peningkatan 15% karena A mengalami perlakuan begini. Itu diterima karena bisa terukur, karena bisa secara ilmiah dipahami. Kalau secara ilmiah nggak bisa dipahami, A lebih baik daripada B, sehingga C tidak akan lebih baik karena adalah A yang terbaik. Loh yo, boy ngomong kok kayak gini, nggak ilmiah blas. Jadi
mbok sangka-sangka sendiri, kamu kira-kira sendiri, nanti proposalnya juga dikira-kira kalau kayak seperti itu. Kemudian yang berikutnya saya ingin menyampaikan sebelum kita mendetailkan lagi apa yang mau kita kerjakan di dalam proposal ini adalah jangan sampai kamu tidak punya backup. Ya. Jadi jangan mengandalkan laptopmu sebagai the only one storage you have in the world. Taruh di flash disk, taruh itu, dan nggak boleh males untuk melakukan backup. Di clouding, dikirim ke emailmu sendiri atau di Google Drive atau dimanapun, ya, kamu simpan. Ini nggak minta-minta ya, tak ceritakan. Besok nih mau sidang proposal, ya. Terus kemudian, ada dua, ada yang sidang proposal, ada yang sidang TA. Yang sidang proposal wes, kalau TA masih agak panjang, sidang proposal. Lo malam ini lo laptopnya rusak. Terus mau bikin PowerPoint gimana? Lo buru-buru PowerPoint. Mau nunjukkan ada revisi, mau nunjukkan apa tuh udah nggak bisa. Kira-kira kamu milih give up atau kamu pilih maju sak welase dosen? Kira-kira ingin misalnya sidangnya hari Senin. Kira-kira ingin Senin tuh nggak ada, moro-moro hari Selasa. Nah, itu kira-kira yang mau kamu ambil, ya kan? Pokoknya nggak ada hari Senin, tuh tahu-tahu hari Selasa, gitu. Nggak mau melalui mimpi buruk. Tetapi tidak bisa, itu harus dihadapi. Kenapa? Itu kesalahanmu sendiri. Jadi, lakukan backup di mana-mana datamu supaya nanti tidak terjadi sesuatu. Dan ini seringkali sudah disampaikan kepada mahasiswa, tapi mahasiswanya ya tetap aja nyantai gitu loh. Oh, nggak akan terjadi sama saya loh, nggak akan terjadi. Minta-minta. Jadi ada juga yang mau sidang komputernya crash. Pokoknya komputernya ngadat aja, pengen ngadat aja gitu. Nah, soalnya kamu merasa bahwa kamu di zona aman. Aman, tidak akan terjadi sesuatu pada saya. Jadi komputer saya masih baru, masih bagus. Nah, masih baru, masih bagus, kamu tinggal ambil fotokopian. Ada mahasiswanya seperti itu. Jadi tinggal ngambil fotokopian, terus kemudian dibagikan ke dosen-dosennya. Nanti mau sidang itu. Laptopnya ditinggal di sepeda motor sebentar, terus bukan laptopnya, tas ranselnya ya. Sebentar, terus dia tinggal ngambil aja kan, Mas nanti tak ambil ya jam sekian gitu. Oh iya silakan, diambil gitu. Pas diambil, lo motornya ada, tapi ranselnya enggak ada. Seger ya, seger. Nangis dodok di tempatnya fotokopian itu. Sampai kita yang dengarkan cerita itu entah mau ikut nangis, mau jengkel gitu loh. Jadi setidaknya kan ada sesuatu yang bisa ditampilkan pada saat sidang gitu kan. Ini udah hilang segala macam gitu ya, nggak apa-apa sih duit, nggak apa-apa, tapi data-data TA. Coba kamu TA 1 semester plus proposal 1 semester. Sedep toh kalau nggak ada ininya. Nah, jadi nggak bisa kamu mengandalkan hanya satu source. Kamu di situ adalah manajer, jadi itu kamu harus nyantolkan kemana-mana dan harus rajin backup. Jadi saya aja punya 3 hard disk, 2 laptop. Saya tidak pernah menaruh data saya di laptop. Saya tidak percaya pada laptop saya sendiri. Jadi saya punya eksternal hard disk yang setiap bulan atau 2 minggu sekali saya backup. Jadi kalau ada apa-apa, saya punya backupnya. Tapi nggak lucu kalau ternyata backupnya ikut dibawa. Nah, backup itu harus kamu taruh di mana yang tidak kamu bawa-bawa pergi. Jadi ada juga mahasiswa yang eksternal hard disknya dibawa-bawa kemana sak backupannya ya podo ae. Ya backup itu ditaruh di rumah, ditaruh di ya namanya serep itu ya kamu bawa kan. Masa serep kamu bawa-bawa? Namanya juga serep. Nah, itu harus kamu taruh di rumah yang tidak bakal kamu satukan dengan sumber yang lain gitu. Bahkan kalau di Jepang itu udah mau sidang itu ditaruh di flash disk dan flash disknya itu digantungkan di kalung. Jadi kalau hanya dia mati maka kalung itu ikut mati gitu loh istilahnya. Jadi itu tuh beserta dengan denyutan jantung, mengerti? Jadi kalau misalnya itu ada sesuatu ya itu masih ada di dalam jantungmu gitu loh. Jadi belahan jiwamu itu adalah flash disknya. Kalau di Jepang anak-anak udah mau sidang seperti itu dibawa terus kemana-mana, dibawa didekatkan dengan jantungnya. Ada apa-apa masih ada di situ gitu ya. Jadi seperti itu, jangan sampai nanti kamu juga malas melakukan backup data. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan
Tidak ada? Cukup jelas ya, ini bukan sesuatu yang sulit tetapi mudah dipahami tetapi sulit dipraktekkan. Nah, masalah prakteknya saya serahkan kepada kalian sendiri. Oke? Hafiz ada pertanyaan? Bintang? Zikri nggak ngantuk? Ya, ada ya?